Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siska Aprilia, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan memasuki materi baru, yakni teks berita. Bagaimana? Apakah kalian siap menyimak? Mari kita mulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Lalu, poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, pengertian, yang kedua, tujuan teks berita, yang ketiga, unsur-unsur teks berita. Poin pertama, pengertian teks berita. Apa itu berita? Tentu kalian sering mendengar kata berita. Ya, berita menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau sering kita dengar dengan kabar. Lalu, bagaimana dengan teks berita? Ada yang tahu? Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menginformasikan tentang peristiwa-peristiwa faktual, aktual, dan memiliki nilai berita. Faktual itu maksudnya berdasarkan kenyataan, mengandung kebenaran, dan aktual sendiri artinya betul-betul ada atau terjadi, sesungguhnya sedang menjadi pembicaraan orang banyak, baru saja terjadi atau masih baru dan hangat. Nilai berita itu adalah seperangkat kriteria untuk menilai apakah sebuah kejadian atau peristiwa cukup penting dan layak diliput. Contohnya, dari segi aktualisasi, laporan kejadian yang baru terjadi, kemudian dampak kejadian yang memiliki akibat pada masyarakat luas. Nah, hal ini juga memiliki nilai berita yang cukup tinggi. Ketenaran. Ketenaran yang bermakna orang terkenal atau sering menjadi bahan pembicaraan. Poin kedua, tujuan teks berita. Apa tujuan komunikasi atau fungsi sosial teks berita? Tujuan komunikasi atau fungsi sosial teks berita adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, pendengar, atau penonton tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap penting, aktual, dan layak diberitakan. Poin ketiga, unsur-unsur teks berita. Berita yang baik harus mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur ini wajib agar tidak menimbulkan kerancuan saat menyajikan teks berita. Catatan, rancu itu adalah tidak teratur, campur aduk, atau kacau. Nah, silahkan simak contoh dari teks berita berikut ini. Nah, mari kita coba analisis unsur-unsur berita pada contoh sebelumnya. Yang pertama, peristiwa apa yang dilaporkan? Deskripsinya, masuknya Joy Alexander, bocah 12 tahun asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam 2 nominasi Grammy ke-58. Yang kedua, Joy Alexander akan tampil pada acara malam puncak Grammy Award di Staples Center, Los Angeles, Senin waktu Amerika Serikat, bersama sederet musisi dunia seperti Adele, John Legend, dan lain sebagainya. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa? Ya, Joy Alexander. Selanjutnya, kapan peristiwa tersebut diberikan? Atau
Kapan Grammy Award ke-58 dilaksanakan? Jawaban yang pertama, 12 Februari 2016. Jawaban kedua, Senin 15 Februari 2016 waktu Amerika. Lalu, bagaimana Joey Alexander bisa masuk nominasi Grammy Award ke-58? Jawabannya, 2 single hitsnya berjudul My Favorite Things dan Giant Steps masuk 2 kategori untuk nominasi Best Jazz Instrumental Album dan Best Improv Jazz Solo di ajang Grammy Awards, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, mengapa peristiwa ini menghebohkan publik tanah air bahkan dunia? Jawabannya, karena Joey Alexander masih sangat muda namun telah berhasil menyabet penghargaan dunia. Lalu, satu-satunya musisi asal Indonesia yang berhasil masuk menjadi nominasi Grammy Award dan tampil bersama para musisi terkenal dunia. Jadi, dari pembahasan kita hari ini, tentu kalian sudah paham bukan? Untuk tugas hari ini, silahkan cek dalam grup kelas masing-masing. Jangan lupa dicatat dan dikerjakan ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.